Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat malam Sobat Kanva semuanya. Selamat datang dalam webinar nasional dengan tema Desain Presentasi Praktis buat Mahasiswa Kreatif yang diselenggarakan oleh Mudakarta berkolaborasi dengan Kanva Indonesia. Salam kenal Sobat Kanva semuanya, saya Faila, moderator yang pada malam hari ini akan menemani Sobat Kanva semuanya selama kegiatan pada malam hari ini berlangsung. Sobat Kanva semuanya, acara kita pada malam hari ini merupakan pelatihan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan khususnya bagi para mahasiswa dalam membuat desain presentasi yang lebih kreatif dan profesional. Dan pada malam hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi, marilah kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu.
Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa kami cukupkan. Baik Sobat Kanva semuanya, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Country Community Manager Kanva Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Jihan Aryani MBA. Kepada yang terhormat Ibu Jihan Aryani, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Mbak Faila yang sudah mempersilahkan saya dan selamat malam teman-teman semua. Izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Ya, apakah screen saya sudah terlihat teman-teman? Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Senang banget rasanya bisa bertemu dengan semua teman-teman mahasiswa kreatif ya. Semoga energinya masih penuh walaupun ini sudah jam 7 malam ya. Karena apa? Karena kita akan seru-seruan sambil belajar bareng nih ya. Mengenai bagaimana sih memaksimalkan skill presentasi ya. Untuk teman-teman pakai untuk tugas-tugas di kampus maupun dunia kerja nanti. Nah, sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Jihan. Saya adalah Community Manager di Canva. Sebagai Community Manager, saya banyak kerjasama dengan komunitas-komunitas kreator, desainer, guru, konten kreator di seluruh Indonesia. Dan senang sekali rasanya kali ini ya, saya bisa bersamai nih teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk unlock skill kreatifnya yang insya Allah nggak cuma kepakai sebulan 2 bulan ke depan, tapi semoga bisa dibawa seumur hidup ya, gitu. Nah, tapi sebelumnya saya mau cek dulu nih, teman-teman di sini sudah seberapa sering sih pakai Canva? Boleh tulis aja di kolom komentar seberapa sering, apakah bisa tulis emoji bintang kalau menggunakan Canva setiap hari, atau emoji semangka kalau masih baru nih penggunaan Canva-nya atau belum pernah menggunakan Canva sama sekali. Boleh tulis emojinya atau tulis aja di kolom chat gitu ya. Seberapa sering sih, seberapa familiar teman-teman menggunakan Canva. Em, Harapannya teman-teman, kalau di sini ternyata sudah banyak nih ya yang pakai Canva. Em, oh ini banyak nih, sering banget. Kadang-kadang aja, aduh ini bintangnya banyak banget ya. Setiap hari pakai Canva Kak katanya. Alhamdulillah. Nah, harapannya teman-teman hari ini bisa naik kelas. Kalau selama ini bisa bikin presentasinya itu di kelas 1 harapannya setelah webinar kali ini akan naik ke kelas 2 karena materi hari ini daging banget ya. Nah, tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang masih baru menggunakan Canva ataupun belum pernah menggunakan Canva. Jangan khawatir karena kebetulan ya hari ini narasumber kita adalah salah satu duta Canva terbaik di Indonesia. Jadi mumpung expertnya ada di sini, silahkan ditanya-tanyakan nih ya. Silahkan gunakan kesempatannya untuk benar-benar belajar. Nah teman-teman, izinkan saya menyampaikan sedikit. Kenapa sih pentingnya kita mempelajari tentang visual, komunikasi visual ataupun tentang presentasi? Kenapa? Karena teman-teman, era yang kita punya sekarang, kita sudah masuk ke era yang namanya itu visual ekonomi. Ekonomi visual ya. Di mana skill menyampaikan pesan itu lewat visual nilainya makin tinggi. Dengan segala sesuatu yang terjadi sosial media, tentunya kita menjadi makhluk yang lebih visual ya. Karena kita melihat konten lebih sering setiap harinya dengan jumlah konten yang banyak volumenya. Jadi tentang bagaimana kita bisa mengekspresikan pesan-pesan kita lewat visual itu menjadi semakin penting. Kalau dulu desain itu dianggap bonus ataupun lini pekerjaan sendiri, maka sekarang desain itu jadi skill inti ya teman-teman. Bukan hanya untuk satu bidang, tapi untuk teman-teman non-desain juga. Nah, beberapa data-data yang akan saya share setelah ini itu diambil dari laporan visual ekonomi tahun lalu ya. Mungkin
sedikit dulu kita jelaskan tentang komunikasi visual. Apa sih itu? Itu bagaimana kita menyampaikan ide lewat gambar, lewat grafik, lewat layout, lewat warna agar pesannya itu lebih mudah dipahami. Teman-teman tentu sehari-harinya ini kalau kita lihat di ruang kelas ataupun kita keluar dari ruang kelas di kampus, itu sekarang segala macamnya itu visual. Teman-teman ke kantin menunya visual, teman-teman di ruang kelas pembelajarannya visual. Ya, bahkan poster-poster di kegiatan organisasi semuanya visual. Nah, itu semua mendorong terjadinya ekonomi visual. Ekonomi visual itu seperti apa sih? Ekonomi tidak hanya tentang jurusan ekonomi atau jual beli ya teman-teman ya. Tapi bagaimana sih visual itu menjadi currency atau menjadi bahan untuk bertukar value ya, untuk mendorong kolaborasi, mendorong kesuksesan em, organisasi, mendukung kesuksesan acara, meningkatkan engagement, itu dilakukan sekarang lewat visual. Nah, teman-teman, ini data yang menarik banget bahwa 89% pemimpin-pemimpin yang ada di perusahaan-perusahaan itu percaya bahwa visual itu sepenting itu untuk menjelaskan poin secara lebih efektif. Mungkin teman-teman juga sudah merasakan ya ketika teman-teman presentasi ke dosen di ruang kelas, seberapa sih bedanya ketika visualnya teman-teman itu bagus gitu ya. Jadi ditekankan sekali lagi, skill visual ini bukan cuma untuk graphic designer, tapi semua orang, semua jurusannya teman-teman di masa ini sudah butuh kemampuan komunikasi visual. Ya, mau itu untuk presentasi kuliah, proposal, pitching event, semuanya tentu lebih kuat kalau visualnya tepat ya. Nah, kalau teman-teman nanti bayangkan teman-teman sudah masuk ke dunia kerja, ya, visual first approach ketika kita sudah terbiasa mendesain, ketika kita sudah terbiasa menyampaikan ide lewat visual, maka itu secara natural akan meningkatkan kolaborasi sampai meningkatkan ROI, return of investment dari inisiatifnya teman-teman. Ya, dan akan buat teman-teman tentunya stand out di dunia kerja. Ini saya sedikit ya, kalau misalnya kita putar balik gitu ya, bagaimana sih Canva itu dimulai berdiri. Dulu Melanie, pendirinya Canva itu memulai Canva ketika Melanie masih mahasiswa. Jadi ceritanya Mel itu mau bikin yearbook, buku tahunan gitu ya, untuk teman-teman di em, organisasinya. Nah, tapi ketika saat itu em, susah banget gitu ya. Yang dirasain Mel tuh susah banget. Harus cari template desainnya dulu, cari fontnya di tempat lain, di-download, cari stok fotonya di tempat lain, pilih program desainnya, diedit, nanti cetaknya juga harus ke tempat lain. Itu dulu terpecah-pecah karena merasakan hal itu dan bahwa pada saat itu belum ada gitu ya platform yang menyatukan itu semua, maka lahirlah Canva. Tentu saja tidak semulus itu ya perjalanannya teman-teman ya. Dulu itu Mel harus ditolak berkali-kali untuk modalnya dan lain-lain sampai bisa akhirnya seperti sekarang. Nah, misi Canva itu sendiri untuk memberdayakan semua orang yang tentunya dari aplikasi yang bisa, nah, aplikasi yang bisa menyatukan semuanya tadi gitu ya. Dan sekarang Canva semakin berkembang. Kalau teman-teman mikirnya Canva itu cuma bisa buat presentasi, silakan dieksplor lagi ya. Canva juga ada dokumen, papan tulis, untuk bikin konten sosial media, edit video, printing, bikin website, semuanya ada di satu tempat. Ya, jadi silakan teman-teman tingkatkan kreativitasnya. Dan setelah ini, bagi teman ini saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi tentang Canva, silakan bagi yang misalnya di sini punya background pendidikan, ingin menjadi guru,
Silakan bergabung juga ke grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia. Di sini Canva sharing semua em, tips and trik, semua pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini di luar guru, silakan follow juga Instagramnya Canva Indonesia untuk update fitur Canva, tips and trik, dan info-info lainnya pokoknya ada di Instagram kita. Terakhir, kalau misalnya mau belajar lebih lanjut, silakan masuk Canva Design School. Di sini teman-teman, nggak cuma teman-teman bisa belajar banyak tentang Canva, tapi juga ada banyak kursus-kursus dengan sertifikat Canva, ya, yang sudah tersertifikasi Canva. Jadi silahkan di cek. Nah, teman-teman, ini saya ingatkan untuk ikutin webinar hari ini sampai akhir karena ada diskon Canva Pro besar-besaran di akhir webinar ya. Jadi silahkan stay sampai akhir, nanti akan di share info diskonnya ya. Terima kasih teman-teman, selamat belajar dan silahkan digunakan kesempatan kali ini untuk bertanya dan belajar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Jihan Aryani selaku Country Community Manager Canva Indonesia atas dukungan dan juga kehadirannya pada kegiatan malam hari ini. Semoga kerjasama dan juga inspirasi yang sudah Ibu Jihan berikan pastinya terus menjadi energi positif bagi para peserta untuk terus berkembang dan belajar. Dan dengan penuh hormat kami persilakan kepada Ibu Jihan untuk bisa melanjutkan kegiatannya dan memberikan arahan selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, izinkan kita akan mendengarkan sambutan dari Muda Kanva, Muda Karta yang akan disampaikan oleh Kak Maman Firmansyah. Kepada Kak Maman kami silakan. Halo, suara saya masuk, Mbak Fai? Sudah masuk Mas Maman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama-tama tentunya Ibu Jihan, ya, yang sekaligus Country Community Manager Kanva Indonesia. Terus yang saya hormati juga pemateri pada malam hari ini, Mas Virgi. Yang saya hormati juga Mas Rubianto Prabowo selaku founder dari Creative Art Lab, Mas Ilham selaku ketua ya dari Muda Karta. Sebelumnya perkenalkan nama saya Oman Firmansyah, saya mewakili dari teman-teman Creative Art Lab ya, atau di Instagram mungkin kita kenal dengan Muda Kanva ya. Jadi sedikit cerita saja, Muda Kanva itu eh, awal berdiri tahun ini ya, tahun 2025 awal tapi ya. Pertama kita mengadakan kegiatan bootcamp selama 3 bulan, terus kemudian selanjutnya juga kita terakhir ada di Purbalingga ya, eh, kolaborasi dengan Purbalinggo. eh, Kami memang fokus untuk meningkatkan skill dari teman-teman dan ikut apa ya untuk sama-sama ya karena tantangan hari ini dan ke depan itu mungkin lebih berat juga ya ke depan. Artinya teknologi ini mungkin semakin berkembang ya, tiap 8 jam semakin selalu berganti-ganti ya. Kalau kita lihat juga aplikasi kayak Instagram dan lain sebagainya, terus termasuk Canva, hampir setiap bulan launching fitur baru, luar biasa gitu ya. Karena Canva ini juga sebetulnya sangat lengkap ya, sangat lengkap sekali, bisa editing video, bisa kemudian buat presentasi interaktif, bisa kemudian buat flipbook dan lain sebagainya gitu. Saya juga kebetulan berkecimpung di dunia pelatihan dan pelatihan untuk guru. Jadi memang sangat antusias sekali ketika temanya yang diangkat dalam pelatihan tersebut adalah Canva gitu. Karena Canva sangat lengkap sekali sehingga itulah mungkin jadi inisiasi awal kemudian kita kolaborasi dengan Canva Indonesia gitu, terutama dengan Bujihan gitu ya. Karena memang eh, artinya hari ini general skill mungkin sudah tidak relevan lagi ya.
atau mungkin beberapa tahun ke depan, 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin sudah tidak relevan lagi. Artinya memang ke depan itu berbagai bidang ya, mungkin sudah digantikan dengan AI gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Termasuk di Canva juga sudah mengembangkan AI-nya sendiri gitu ya. Jadi harapannya memang ke depan itu banyak hal yang kita improvisasi, terutama melalui komunitas-komunitas yang salah satunya adalah dengan Creative Pet Lab. Nanti ke depan juga tahun 2026 juga kita akan adakan bootcamp lagi ya. Tapi memang perlu silakan teman-teman kalau misalkan mau ikut di Creative Pet Lab bootcamp, bisa dipantau dan di-follow ya Instagram Muda Kanva gitu. Kalau kita lihat sih sebetulnya teknologi itu tidak menunggu kita untuk siap ya teman-teman ya. Tidak menunggu untuk kita siap, artinya eh, mau gak mau kita harus menerima perkembangan itu gitu. Kalau kita lihat dulu misalnya ada ojek pangkalan gitu ya, ngedemo ojek-ojek online gitu ya. Tapi sekarang kemudian ojek pangkalan juga yang ikut jadi ojek online gitu. Terus kemudian dulu juga ada menantang email gitu. Email itu tidak akan berkembang ya, surat digital itu tidak akan berkembang dan sebagainya. Ketika kemudian internet ditemukan, akhirnya orang-orang sekarang pakai email. Bahkan melamar pekerjaan pun pakai email dan lain sebagainya gitu. Termasuk yang selalu kita lihat misalnya ya di media sosial juga di suatu rumah yang diupload oleh Elon Musk tentunya gitu ya. Sudah ada robot yang bisa bersih-bersih dan lain sebagainya gitu. Jadi memang tantangan ke depan ini luar biasa sekali ya. Kecerdasan digital ini sangat luar biasa. Maka dari itu skill-skillnya memang harus spesifik dan harus istilahnya mungkin kalau kita bilang harus di level dunia gitu ya. Eh, Jadi kalau general-general skill itu mungkin udah kegantikan kayak misal admin misalnya gitu ya, akuntansi misalnya yang basic-basic atau hal apapun yang kita tidak ahli dalam hal-hal tertentu termasuk ini untuk motivasi saya sendiri. Jadi kemungkinan kita akan kalah dengan teknologi yang berkembang gitu. Oleh sebab itu, Creative Pet Lab ini apa ya sebagai wadah untuk teman-teman ngembangin diri terutama di aspek desainer gitu ya kreativitas, mengembangkan ide-ide gitu ya. Karena sangat luar biasa sekali antusiasnya kemarin di Purbalingga itu ada 2 ribuan, bahkan hampir 3 ribu ya yang daftar untuk bootcamp. Ya, terus kemudian di awal kita launching waktu itu, yang pertama kali itu juga udah ada 3 ribuan dan kita mencetak lulusan dari Muda Kanva gitu. Jadi emang ini kesempatan buat teman-teman ya, apalagi yang masih mahasiswa, memang ini karena tagline-nya Muda Kanva gitu ya. Jadi silahkan teman-teman untuk kemudian ikut apa ya istilahnya ikut nimbrung gitu ya, ikut daftar dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan gitu. Harapannya supaya teman-teman punya komunitas untuk sharing, punya skill yang bisa dikembangkan, ada hal yang teman-teman konsentrasikan gitu. Itu saja mungkin sedikit gambaran dari Creative Pet Lab yang kemudian juga nanti ke depan selain webinar mungkin ada juga nanti bootcamp di tahun 2026. Silahkan teman-teman bisa pantau media sosialnya. Semoga ini jadi langkah yang awal ya untuk menjadi wadah eh, di Indonesia ya karena memang Creative Pet Lab ini atau Mudah Kanva ini memang pertama kali di seluruh dunia gitu ya kata kata pujian memang di negara-negara lain belum ada gitu ya. Jadi memang alhamdulillah semoga teman-teman juga melalui webinar ini juga skillnya bertambah terus kemudian kita siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Itu saja mungkin Mbak Faila dan teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak sudah ingin belajar. Eh, Tetap fokus untuk mencapai apa yang teman-teman ingin capai. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Maman Firmansyah selaku perwakilan dari Creative Art Lab
atas dukungan, kolaborasi, serta kontribusinya dalam menyukseskan kegiatan pada malam hari ini. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat yang lebih luas bagi para peserta dan komunitas kreatif di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kami mohon izin untuk mengundang rekan-rekan semuanya untuk bisa foto bersama. Dan kami mohon izin kepada Ibu Jihan Aryani selaku Country Community Manager Canva, serta Kak Maman Firmansyah dari Creative Art Lab, serta Kak Virgi selaku Duta Canva Indonesia, dan juga narasumber hebat kita pada malam hari ini. Dan pastinya teman-teman semuanya untuk berkenan menyalakan kamera dan bergabung dalam sesi foto bersama pada malam hari ini. Mohon izin saya menghitung 1 sampai 3. Silahkan kepada teman-teman bisa berpose dengan gaya masing-masing. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin bisa satu kali lagi tangannya boleh seperti ini. C for Canva ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya atas antusiasmenya pada malam hari ini. Kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Jihan Aryani dan juga Kak Maman Firmansyah. Apabila ada kegiatan bisa dilanjutkan, dan apabila ingin meninggalkan forum kami persilahkan. Terima kasih banyak atas waktu, dukungan, dan kehadirannya pada malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu kami izin untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu nih. Teman-teman semuanya, kita pada malam hari ini akan dibersamai oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Virgi Alfiansyah Eskom, seorang kreator visual dan juga pendidik digital yang kini dipercaya sebagai Duta Canva. Beliau dikenal karena kemampuannya mengelola desain menjadi media komunikasi yang sederhana, efektif, dan pastinya tetap estetis ya. Dengan latar belakang ilmu komputer serta pengalaman panjang di dunia kreatif, pastinya Kak Virgi telah menjadi inspirasi bagi banyak mahasiswa dan pastinya juga bagi para profesional untuk terus percaya diri dan berkarya melalui desain. Hari ini Kak Virgi akan berbagi wawasan praktis tentang bagaimana membuat presentasi yang bukan hanya informatif tapi juga menarik dan juga berkesan. Untuk itu langsung saja kita sambut narasumber hebat kita pada malam hari ini, yaitu Kak Virgi Alfiansyah Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Virgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Vila. Aku mau cek sound dulu, aman nggak soundku? Oke, aman Kak. Aman ya? Oke. Oke, bagaimana kabarnya Kak Virgi pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pastinya ini Kak Virgi udah sangat pro ya untuk membagikan ilmu tentang bagaimana membuat Insya Allah. presentasi yang bukan hanya ini ya, informatif tapi juga efektif dan juga estetis. Wah, langsung saja nih karena sepertinya teman-teman ini saya lihat sudah tidak sabar ya untuk mendapatkan materi yang pastinya sangat luar biasa dari Kak Virgi. Kepada narasumber hebat kita, Kak Virgi Alfiansyah Eskom, kami silakan. Oke, sebelumnya aku izin share screen dulu ya teman-teman. Oke, udah tampil kah Kak Vila share screen-nya? Sudah tampil Kak. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ingin ucapkan terima kasih dulu nih kepada Canva Indonesia, terus Budak Canva, Creative Art Lab, Budak Karta udah mengundang aku buat berbagi ilmu buat teman-teman semua di malam hari ini. Walaupun mungkin ini auranya sudah mulai aura-aura mau weekend ya, tapi teman-teman yang hadir di malam ini keren-keren banget antusiasnya, semangat semua untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai, izinkan aku memperkenalkan diri sekali lagi. Aku Virgi, Duta Canva Indonesia. Biasanya dipanggil Igi sama teman-teman, jadi biar gak ribet gitu manggilnya, biar makin akrab lah. Oh iya, buat teman-teman yang mau kenalan, mau temenan maksudnya, mau temenan sama saya, boleh cari aja di Instagram @virgialfiansa. Nah, sebelum aku mulai presentasinya di malam hari ini, aku pengen kasih link sebentar nih ke teman-teman. Boleh kakak-kakak panitia di-share link surveinya ke chat Zoom ya. Aku mau tahu nih teman-teman yang di sini tuh yang hadir di sini tentunya pakai Canva tuh biasanya buat bikin apa aja sih. Dan sekaligus juga
aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman kalau Canva tuh sekarang udah ada fitur Canva Form and Quiz seperti yang aku pakai malam ini. Boleh kakak-kakak panitia. Nah, boleh teman-teman diisi dulu ya. Kita kasih waktu sampai 1 menit. Jadi di Canva sekarang udah ada formnya. Ini aku izin tutup full screen-nya dulu karena nanti mau lihat hasil responnya dari teman-teman. Sekalian mau ngenalin juga nih fitur barunya Canva yaitu Canva Form. Jadi nggak perlu repot-repot lagi bikin formulir pakai platform lain. Semuanya udah all in one di Canva. Mau desain, mau olah data, mau bikin uh, website pakai Canva Code, semuanya bisa langsung di Canva. Oke, udah pada diisi ya. Eh, aku mau coba lihat nih, mana nih teman-teman. Nah, silakan boleh diisi dulu teman-teman. Udah Kak? Oke. Ada satu yang diisi. Nah, kalau dilihat di sini masih presentasi nih yang mengungguli teman yang ngisi di sini ya. Jadi kebanyakan masih presentasi. Nah, teman-teman boleh diisi dulu ya. Eh, kita tunggu 1 menit, mungkin sampai 19.33. Jadi aku mau tahu nih. Nah, berubah lagi nih, tapi masih tetap presentasi yang mengungguli. Udah 57 suara. Wow, coba aku update datanya di sini. Nah, jadi semuanya udah all in one ya di Canva nih. Terutama fitur Canva Form ini, responnya bisa kita lihat langsung dan hasilnya bisa kita bikin chart seperti ini. Jadi enak banget. Nah, kalau aku lihat di sini presentasi paling banyak nih ya, ada 31 nih. Coba di update sekali lagi terakhir nih. Oke, aku update datanya apakah berubah? Wow, nambah lagi 42. Oke, udah 42 orang, udah jelas lah di sini pemenangnya. Presentasi lah ya, karena emang topiknya adalah tentang presentasi. Oke, aku lanjut. Nah, kebetulan setelah slide ini nih ada halnya dengan hasil respon tadi yaitu tentang presentasi. Nah, aku mau kasih video singkat mungkin sekitar 20 detik. Teman-teman mau tanya dengan yang teman-teman pilih tadi ini yang paling banyak adalah presentasi ya. Oke, Kak Fadila, aku mau mastiin nih, suaranya kedengeran nggak ya? Suara presentasi ininya. Terdengar, Kak. Terdengar, oke. Nah, aman ya berarti ya. Jadi tadi si yang presentasi itu bilang bahwa eh, presentasi menjadi desain yang paling banyak dibuat di Canva nih. Ini insight yang saya dapatkan dari event Canva Create Uncharted di bulan April 2025 kemarin. Nah, kenapa sih kenapa sih desain presentasi itu penting? Kenapa harus dibuat gitu? Nah, kalau ditanya kenapa kenapa pentingnya, itu jawabannya banyak, bervariasi tergantung dari latar belakang profesinya. Mungkin yang sebagai pengajar butuh bikin desain presentasi untuk ngajarin peserta muridnya, ataupun yang sebagai pegawai atau karyawan mereka butuh desain presentasi untuk melaporkan hasil pekerjaannya entah mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, tapi ada satu problem nih, satu masalah yang sering aku jumpain kalau ngelihat slide presentasi itu adalah slide-nya penuh dengan teks. Jadi dari atas sampai bawah tuh teksnya banyak banget. Jadi apa yang dia sampaikan tuh ada di presentasi gitu. Jadi kalau kita dikasih slide presentasinya aja pun kita udah tahu isinya, nggak perlu dijelasin gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan nggak perlu ya. Jadi harus eh, buat desain presentasi yang jangan terlalu banyak teksnya. Nah, ini aku kasih tahu contohnya. Mungkin teman-teman ada yang nggak kebayang, atau mungkin di sini ada pelakunya di salah satunya yang bikin desain presentasi full text kayak gini. Nah, ini kan tadi apa yang aku ucapin di bagian slide video tadi ya. Jadi apa pentingnya sih sebuah desain presentasi? Ini aku coba peragain ya. Jika ditanya apa pentingnya sebuah desain presentasi, jawaban yang muncul pasti beraneka ragam sampai bla 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 bla. Nah, ini kan kayak aku baca skrip nih, teman-teman merhatiin. Jadi tanpa aku bacain pun teman-teman sebenarnya udah tahu isi informasinya gitu. Berbeda dengan slide berikutnya.
Apa pentingnya sebuah desain presentasi? Kalau ditanya desain presentasi, pasti jawabannya bervariasi, tergantung dari latar belakang profesinya. Dan di sini ada 4 poin yang ditampilin, yaitu media pembelajaran untuk mungkin yang profesinya sebagai pengajar, terus juga sebagai pitching bisnis untuk yang pengusaha, ataupun launching produk yang punya UMKM, atau mungkin laporan pekerjaan yang kerjanya sebagai karyawan atau pegawai atau korporat gitu kan, pasti butuh presentasi. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman, kalau misalnya dibandingin kayak gini, jelas banget kan perbedaannya. Kita lihat dari helikopter view nih, duanya uh, bener-bener kelihatan beda banget nih. Satu full dengan teks, yang satu lagi isinya adalah poin-poin. Makanya itu di webinar malam ini, tujuan webinar malam ini adalah minimal kita bisa mengetahui prinsip dasar desain dan visualisasi data untuk membuat presentasi yang menarik dan mudah dipahami. Karena biasanya kalau slide presentasi ini, apalagi mahasiswa ya, biasanya suka masukin data, entah itu data penelitian atau data hasil penelitiannya, itu kan pasti dimasukin ke situ kan. Jadi butuh visualisasi data, jadi nggak plek ketik plek tabel di presentasiin. Nah, malam ini kita juga akan dari tujuan webinar tadi, eh, ada perinciannya, yaitu tadi kan kita udah ngomongin di awal pentingnya desain presentasi. Kedua, kita akan coba bahas kupas tuntas fundamental dan studi kasus dalam desain presentasi. Terakhir, nggak lupa kita akan kenalan sama fitur baru Canva nih. Oke, semoga teman-teman udah siap ya. Nah, sebelum aku masuk ke materi intinya, aku mau ngajak teman-teman nih buat ayo hitung bareng logo Canva yang tampil di slide berikutnya. Rules-nya adalah teman-teman teman-teman silakan kirim jawabannya ke chat Zoom ketika slide yang berisi logo Canva-nya berakhir. Jadi nanti jawabnya jangan yang kayak sebelah kanan ya, jangan satu-satu, tapi langsung satu rangkaian kayak gini. Jadi nanti ada 6 slide berisi logo Canva, dan saya akan next next next, tapi dalam waktu 1 detik teman-teman silakan hitung Canva logo Canva-nya. Oke, sudah siap ya? Aku hitung mundur 3, 2, 1. Oke, siap-siap. Iya, hitung logo Canva-nya 1, 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 hitung logo Canva-nya 1. Oke, udah dicatat jawabannya? Coba kasih tahu yuk di chat Zoom. Aku mau tahu nih, teman-teman. Wah, 1, 3, 4, 2, 5, 8, 1, 3, 4, 2. Wah, slide-nya ada 6 nih. Banyak kan yang isi cuma sampai 5 ya. Wah, 50. 50 tuh. Kenapa kayak gini kan? Nggak ada yang jawab nih. Nggak ada yang jawab banyak ya. Oke, rata-rata yang slide terakhirnya tuh pada tebak-tebakan ya. Oke, coba kita recap. Logo Canva-nya ada berapa sih? Jadi di slide pertama ada 1, slide kedua ada 3 logo Canva, slide 3 ada 4, slide 4 ada 2, slide 5 ada 5, dan yang terakhir ada banyak. Oke, ada yang jawab banyak nggak? Nah, ada nih jawab nih. Ada yang jawab banyak juga nih. Kenapa sih jawabnya banyak? Nah, di sini ada jawabannya nih setelah ini. Nah, jadi sebenarnya, nah, oke. Jadi sebenarnya teman-teman, otak kita tuh sebenarnya sudah didesain buat memahami grok lah, grok, buat memahami secara intuitif angka dari 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, sampai 5 tuh udah stop. Setelah 5 udah kita cuma bisa bilang, kita bisa berasumsi bahwa itu tuh banyak gitu. Jadi kenapa tadi slide yang ini jawabannya banyak ya? Ada juga yang jawab banyak tuh tadi teman-teman, karena emang nggak kehitung gitu. Coba kita balik lagi ke slide tadi. Oke, agak ngelag ya. Nah, oke. Kalau kita lihat kan, kalau di sini cuma ada 5 logo, mungkin oh iya di sini cuma nggak perlu kita ngitung secara fokus gitu. Oh ya udah kelihatan gitu polanya, 1, 2, 3, 4, 5, tanpa kita tunjuk satu-satu pun mata kita udah scanning nih. Oh ada 5 logo, catat. Terus kemudian ada 2 logo, catat. Nggak perlu dihitung. Ada 4 logo, catat. 3 logo, catat. 1 logo, catat. Nah, ketika kasusnya adalah logonya banyak kayak gini, nggak punya posisi yang beraturan, memenuhi satu layar, mata kita kaget nih, kayak
ditabok uang segepok gitu lah. Buak langsung melek gitu kan. Wah, banyak banget nih logonya. Males gitunya. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak gitu lah. Langsung banyak aja pikirannya gitu asumsinya. Nah, dari teori yang tadi, coba kita ulangin lagi gamesnya. Oh, bentar. Nah, banyak ini, asumsi banyak ini sebenarnya sama kayak studi kasus kita kalau misalnya teman-teman di rumah punya adik kecil nih. Kayak misalnya pernah ditanya nggak, kakak, bintang yang ada di langit tuh ada berapa sih jumlahnya? Karena kita karena kita tahu bahwa mungkin anak kecil kan belum ngerti ya istilah jutaan, ribuan, ratusan gitu kan. Jadi kita udah asumsinya banyak deh gitu kan. Oh banyak ya udah gitu kan. Nah setelah ini aku mau ajak teman-teman hitung logo Canva lagi sama kayak tadi rulesnya, eh, hitung logonya sampai slide ke-6 dalam waktu 1 detik. Oke, siap-siap ya. Dicatat jawabannya, boleh di kertas catat dulu atau di chat Zoom-nya, tapi jangan langsung dikirim. Kirimnya setelah slide yang terakhirnya, slide logo yang terakhirnya berakhir. Aku hitung mundur, 3, 2, 1. Hitung logo kanvanya, 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 1. Oke, udah dicatat jawabannya. Coba yuk kasih tahu lagi jawabannya. Nah, 2, 3, 5, 1, 4, 8, 18. Oh, 2, 3, 12. Masih ada yang 12, ada yang 18, ada yang pokoknya kita fokus di akhirnya ya. Karena kan tadi banyak tuh dan berbeda dari sebelumnya ya. Yang banyak nih rata-rata jawabnya 8 akhirnya. Oke, coba kita recap lagi berapa sih jawaban yang benar. Slide yang pertama itu 2, slide yang kedua 3 logo kanvanya, slide ketiga ada 5, slide keempat ada 1 logo kanvanya, slide kelima ada 4, dan slide terakhir kira-kira jawabannya banyak lagi nggak nih teman-teman? Atau mungkin ada yang berhasil nebak? Oke, 18 ya. Coba yang berhasil nebak 18 boleh kasih emoji tepuk tangan atau bintang atau apapun itu yang merayakan. Oke, banyak nih 18 nih. Keren, keren, keren. Kenapa sih bisa dapet 18? Nah, berangkat dari yang tadi, teori tadi yang mengenai bahwa otak kita itu sudah didesain untuk bisa grok angka sampai 5 aja. Nah, di sini studi kasusnya bisa nih kita pakai buat bikin desain presentasi. Kenapa kita harus menyusun seperti itu, berangkat belajar dari studi kasus seperti itu? Karena dalam desain presentasi itu sebisa mungkin kita harus sudah bisa membantu audiens kita mencerna informasi dari hal yang paling sederhana. Makanya di webinar malam ini kita akan belajar hal yang paling dasar, yang paling fundamental. Tapi kadang hal yang dasar itu suka dilupain nih sama teman-teman. Jadi ketika ngedesain presentasi tuh di tengah jalan suka ngeblank gitu. Ini harus diapain ya? Ini tabel harus diapain ya? Ini desainnya harus diapain? Warnanya harus kayak gimana? Layoutnya harus kayak gimana? Jadi kan eh, apa tuh buntu di tengah jalan. Akhirnya ya udah pakai template aja. Dan kadang template yang disediain tuh nggak semuanya bisa memenuhi kebutuhan kita. Kadang kita butuh slide yang isinya tuh untuk menampilkan data tapi si template-nya nggak nyediain itu. Akhirnya kita harus nyari template lain dan itu kan pasti wasting time ya, ngabisin waktu banyak yang harusnya kita bisa melakukan aktivitas lain untuk mungkin menyusun yang lain sedang skripsi, eh, buat yang teman-teman yang lagi skripsi ya. Jadi terbuang waktunya buat nyari template desainnya. Nah, ini aku kasih lagi studi kasus. Di sini ada tabel. Mungkin teman-teman lihatnya di sini seperti tabel biasa ya. Tapi kalau kita lihat lebih detail, agak melek nih. Nah, kalau kita lihat lebih detail, di sini tuh ada semacam kayak eh, pengelompokan lah. Kalau di sini kan awalnya kita nggak bisa tahu nih, ini apa sih maksudnya. Jadi ini adalah report dari Amazon. Dia ngasih goal summary mereka di tahun 2022. Ini isinya ada 18 poin, sama kayak tadi tuh permainan kita 18 ya. Jadi isinya 18. Kalau misalnya katakanlah kita nggak ngelihat ada hijau-hijaunya ini, mungkin kan kita udah baru ngeliat dari atasnya aja nih, mungkin sampai tengah sini udah bosen gitu. Ah ini apa sih? Cuman teks doang, tabel.
Dan tadi kan ada teori mengatakan bahwa otak kita sudah didesain nih, cuma bisa fokus sampai angka 5. Nah, di sini sedangkan ada 18 poin. Nah, si Amazon ini pinter nih dia ngebagi 18 poin ini. 18 poin ini menjadi dua kolom. Dan dua kolom ini dikategorikan, dibikin kategori-kategori lah. Dan dalam satu kolomnya ada nggak lebih dari 5 kategori. Kita hitung aja di sini ada yang kanan ada, yang kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, aduh, yang kanan ada 3. Nah, itu kan lagi-lagi nggak lebih dari 5 ya. Jadi kepake tuh teori yang tadi bahwa otak kita sudah didesain buat fokus dari angka 1, 2, 3, 4, 5, selebihnya ya udah kita akan mengatakan itu bahwa banyak. Nah, apalagi kalau misalnya kita dikasih desain presentasi yang seperti ini nih, study case-nya. Sebagian yang ada di sini pengguna produknya. Nah, ini saya tampilkan beberapa presentasi launching mulai dari iPhone 13, iPhone 14, 15, 16 sampai sekarang ada 17 ya yang baru ya. Nah, nih kalau teman-teman sadari di sini desainnya tuh pertama estetik, kedua simple, ketiga informasinya mudah dicerna kan. Bahkan untuk orang awam sekalipun, apalagi kalau iPhone itu kan fitur unggulannya pasti kamera gitu. Pasti orang-orang yang mungkin awam teknologi yang paling dicari informasinya adalah kamera atau sistem operasinya atau storage-nya ada berapa. Di sini udah tampilin semua nih. Kalau misalnya mau ngeliat lebih detail lagi kan nggak mungkin di sini. Ini adalah desain yang bentuknya seperti dashboard. Kalau misalnya mau lebih detail lagi, pasti dia udah nyediain halaman lain, mungkin di artikel, di website, atau di lain-lainnya. Nah, ini tuh untuk kayak launching produk tuh kayak eh, fitur-fitur unggulannya aja yang ditampilin. Dan kalau teman-teman sadarin, di sini ada beberapa kotak yang bentuknya sama nih. Ada yang bentuknya sama dan jumlahnya nggak lebih dari 5. Kalau teman-teman hitung sesuai warnanya ya, yang biru ada 2, yang hijau ada 4 nih. Walaupun di sini 2, tapi kotak-kotak kecilnya ada 4 totalnya. Terus ada yang oranye 2, yang hijau agak tua 2, 3, dan ini yang kayak hijau toska 2. Nah, lagi-lagi eh, lagi-lagi nggak lebih dari 5 ya. Nah, bener nih banyak yang komen karena tata letaknya teratur. Nah, itu kan pasti kan lebih tertata, betul banget. Itulah gunanya presentasi tadi ya, supaya kita nggak nulis slide yang banyak, nggak nulis slide yang isinya full text, tapi ya apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi nyampeinnya pakai mulut, dan presentasi itu adalah pendukung visualnya aja. Oke, lanjut kita ke materi berikut. Nah, saya jadi keinget nih kalau misalnya ngomongin Apple nih. Uh, Statement dari Steve Jobs mengatakan bahwa desain itu nggak sekedar tampilan dan perasaan yang dirasa aja, tapi desain itu bagaimana cara kerjanya. Kelihatan kan dari yang tadi desainnya Apple saat launching produk, dia sangat memperhatikan sekali desain presentasinya, karena itu emang apa yang mau disampaikan dan apa yang mau dijual. Kalau misalnya yang disajikan itu nggak menarik gitu kan, nggak nggak bisa mudah dicerna sama usernya, itu akan berpengaruh sama angka penjualannya. Nah, oke, lanjut lagi. Kita akan coba how to solving the visual problem. Biasanya beda orang tuh beda juga nih selera desainnya. Mungkin teman-teman kalau misalnya dikasih tugas kelompok bikin presentasi, nah terus nanti dipresentasiin di depan kelas, biasanya kan antara teman yang A, teman B, teman C itu kan punya selera desain yang berbeda. Ada yang mungkin teman A nih sukanya desain yang colorful, teman B ini sukanya desain yang minimalis, terus teman C ini suka desain yang mungkin eh, agak abstrak-abstrak gitulah. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ketika bikin desain presentasi tuh, ketika ngelihat desainnya, misalnya udah jadi nih, tapi salah satu dari kalian ada yang ngejudge, ini tuh desainnya kayaknya jelek deh, kayaknya kurang ini deh, kurang itu deh, tapi kalian nggak tahu nih sebenarnya harus diapain gitu kan. Kurangnya di mana. Kalian cuma ngerasa ini jelek aja gitu, jelek terus nggak enak buat dilihat, terus terlalu banyak teks, tapi kalian nggak ngerti gitu nyampeinnya harus kayak gimana.
Nah, kalau misalnya kayak gitu kan kita perlu analisis dulu layoutnya seperti apa, terus kurangnya di mana, barulah nanti kita eh, bikin tuh strukturnya. Nanti akan saya jelasin di bagian materi intinya. Nah, nanti hasilnya akan mungkin kalau misalnya teman-teman udah ngerti nih fundamentalnya tadi, maka teman-teman akan bisa nih apa sih yang kurang, di mananya yang kurang, terus apanya yang harus ditambahin, terus warnanya harus kayak gimana dan lain-lain dan tata letaknya harus kayak gimana. Nah, kira-kira udah siap belum masuk ke materi intinya? Coba kasih emoji, emot api gitu kan, emot api atau apa kayak gitu yang menandakan kalian siap. Dan kalau misalnya teman-teman eh, mau ambil minum dulu, boleh silakan biar tetap fokus karena ini materinya agak serius, tapi sedikit fun lah supaya teman-teman nggak boring eh, mencerna materinya. Oke, kalau gitu aku anggap teman-teman udah siap ya. Kita lanjut ke materi intinya. Materi intinya yang outline yang kedua yang kita akan ngomongin adalah tentang prinsip desain. Tapi di sini aku akan nyampein 3 prinsip desain yang paling dasar yang biasanya temen yang biasanya orang-orang tuh suka mengabaikan, tapi ketika di tengah jalan tuh bingung harus ngapain. Sebenarnya prinsip desain itu banyak, ada kayak balance, proximity dan lain-lain. Tapi di sini aku akan nyampein 3 prinsip yang benar-benar paling kepake nih buat aku sini. Terutamanya study case-nya buat aku nih ketika bikin desain presentasi di tempat kerja ataupun buat klien yang lain. Kita akan belajar dari dasar biar nggak nyasar supaya nanti eh, pas mau latihan ini biar langsung biar makin jago di jalan gitu. Nah, lanjut ke kontras. Oke. Kontras biasanya kontras itu dikenalnya adalah mungkin familiarnya teman-teman adalah 2 elemen yang saling berlawanan atau secara berbeda secara signifikan lah, entah itu warnanya, entah itu ukurannya ataupun lain-lainnya. Nah, di sini sebenarnya kontras itu simple terusnya. Terang di atas gelap, gelap di atas terang. Cukup itu aja. Teman-teman nggak perlu pikirin yang lain kalau kontras. Nah, gimana maksudnya? Coba teman-teman eh, ada yang bisa nggak baca tulisan yang sebelah kiri? Coba kalau ada yang bisa baca, silahkan ketik di chat Zoom ya. Tulisan yang ada di sebelah kiri ini, kolom sebelah kiri. Kalau sebelah kanan kan saya percaya nih teman-teman, saya percaya dan yakin lah 1000% teman-teman bisa nih baca teks ini dengan mudah. Bahkan mungkin teks yang kelihatan adalah yang paling menarik perhatian mungkin yang sebelah kanan ya. Ada yang bisa? Tidak begitu terlihat jelas. Betul. Ada yang bisa jawab nih? Kamu bisa membaca teks ini walaupun tidak begitu terlihat jelas. Ya, betul. Udah mah backgroundnya gelap, terus teksnya warnanya hitam dan hitamnya ini nggak hitam yang pekat itu, hitam kayak samar-samar. Jadi ya udah paket komplit tuh nggak akan kelihatan. Secara visual pun ketika slide ini ditampilkan, teman-teman pasti matanya langsung ke distraksi nih ke sebelah kanan sini. Karena dia sesuai nih rulesnya, gelap di atas terang. Oke, lanjut. Nah, kalau berbicara kontras, akan selalu berkaitan dengan negatif space. Nah, di sini aku punya sebuah, mungkin disebutnya mantra kali ya. Kalau negatif space ini, teman-teman cukup ingat, kekosongan bikin fokus. Jadi, kalau misalnya berbicara negatif space, ingat kekosongan bikin fokus. Apa maksudnya? Nah, ini aku coba kasih study case-nya. Kontras in table. Kalau misalnya, biasanya kan kalau bikin presentasi, pasti akan selalu ada table mungkin. Nggak jauh-jauh dari table, entah itu table data penelitian atau lain-lain. Nah, agak delay nih slide-nya. Nah, ini dia contoh slide-nya. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa aneh nggak sama desain ini? Iya, maksudnya slide tabel ini. Kalau misalnya ada yang ngerasa aneh, coba boleh kasih penilaian di chat Zoom. Kalau misalnya secara mata apa ya mata biasa ngeliat gitu kan, mungkin nggak ada yang aneh kayak ya udahlah normalnya tabel biasa, ada headernya, ada isinya, terus juga teksnya masih aman kok, masih kelihatan, masih jelas. Tapi di sini ada beberapa elemen yang menurut saya nih eh mendistrak banget.
Mungkin backgroundnya kali ya. Di sini ada pohon apa nih, pohon mangga. Terus di sini sebelah kiri ada mobil truk. Di sini ada pagar. Jadi mata kita tuh kayak nggak fokus sama tabelnya. Nah, inilah fungsinya kontras nih. Kita coba lihat perbedaannya di slide berikutnya. Di sini eh, kontras itu, ingat mantranya, kekosongan bikin fokus. Kekosongan bikin fokus. Jadi kalau ingat kontras ya udah ingat aja kekosongan bikin fokus. Supaya makin fokus maka kita kosongkan bagian-bagian yang gak penting. Di sini kan kita emang mau eh, ngasih tahu ke audiens yang kita presentasikan itu adalah datanya kan. Jadi yang dibutuhkan audiens ya udah datanya aja gitu, nggak usah yang aneh-aneh kecuali emang ada kaitannya. Nah di sini aku coba aku coba ubah nih backgroundnya, dihilangin, terus warnanya diganti warna putih. Kemudian eh, si tabelnya, kenapa aku nggak bikin kayak tabel biasanya? Ingat lagi tadi mantranya, kekosongan bikin fokus. Jadi di sini tabelnya tuh cuma ada garis horizontalnya aja, garis vertikalnya aku hilangin, dan di sini ada satu kolom yang aku jadikan saya simbol. Di sini kolom jenis ya. Tadi kan isinya ada primer, ada sekunder. Nah, itu aku ganti jadi bintang. Nah, kenapa? Coba deh kita lihat hasil dari attention insight pakai focus tracking AI di sebelah ini. Jadi kalau misalnya warnanya semakin merah, semakin hangat, itu menandakan bahwa attentionnya ini bagus lah buat dilihat gitu. Tapi kalau misalnya warnanya semakin menghilang, semakin cool atau semakin membiru gitu kan, itu menandakan bahwa attentionnya buyar gitu. Terlihat dari hasil dari insight dari focus tracking AI ini aku pakai di website adalah, teman-teman bisa cari aja focus tracking AI. Nah di sini kelihatan nih table yang sebelah kiri, fokusnya tuh menga, apa ya, mengambil atensi orang tuh cuman di bagian atasnya aja nih, di bagian atas atas ini, dari mulai judul, sumber data penelitian, header pertama, uraian, terus isinya satu dua yang mentok-mentok sampai nomor 4 lah gitu. Berbeda dengan yang tadi baru aku ubah nih, dimodif ya kan. Di sini attentionnya konsisten nih dari atas sampai bawah. Nah, di sini baru dia mengguyar, karena kan di sini cuma simbol-simbol doang, dan di sini ketika kita ngelihat keterangan tuh kayak gini, apa kayak semacam legenda ya, keterangan gini. Ya udah, kalau bintang satu berarti primer, sekunder, kalau bintangnya dua berarti sekunder, itu kan udah cukup mewakili gitu. Nggak perlu melihat teks primer sekunder primer sekunder. Kalau kayak gini kan udah, oh kalau bintang satu berarti primer, kalau sekunder ya udah berarti dua. Kan kita perlu ininya apa, perlu memahami informasinya itu di bagian ininya, uraiannya. Oke. Nah, lanjut lagi. Ada lagi study case tentang kontras. Ingat ya, lagi-lagi kalau ngomongin kontras, mantranya adalah kekosongan bikin fokus. Selanjutnya ada study case kontras in paragraph. Nah, teman-teman ada yang sampai sekarang masih baca koran atau masih berlangganan koran cetak itu dikirim ke rumahnya, atau mungkin masih ada yang melihat keluarganya atau orang tuanya yang masih baca koran berlangganan. Nah, teman-teman sadar nggak kalau misalnya koran tuh pasti isinya mungkin bisa dikatakan 90% lah isinya adalah teks semua gitu. Tapi kenapa masih ada peminatnya gitu? Padahal kan itu teksnya banyak banget kan, semuanya isinya teks, mulai dari covernya sampai isinya sampai halaman terakhirnya pun isinya teks. Nah, kalau teman-teman sadarin, di koran tuh dia teksnya nggak ke samping panjang, tapi dia dibikin kolom-kolom pendek. Nah, ini adalah namanya ilusi kolom pendek. Nah, coba kita praktekin kalau misalnya dibikin slide presentasi itu kayak gimana sih? Nah, ini masih sama, masih presentasi yang tadi yang di awal. Ini ya presentasi yang tidak jelas ini, desainnya udah mah backgroundnya mengganggu banget nih, backgroundnya mengganggu isi informasinya ya, terlalu menyala lah gitu, kurang diturunin opacity-nya dan sebagainya. Terus teksnya terlalu banyak sampai apa, sampai memakan layout setengah lebih. Nah, kalau misalnya kita praktekkan study case tadi, contrast in paragraph, harus diapain sih? Nah, kita lihat di sini
isinya itu terlalu banyak ya ke samping-samping. Terus kita mau coba praktekin ilusi kolom pendek tadi. Ingat intinya adalah mantranya adalah kekosongan bikin fokus. Nah, lagi-lagi kayak tadi kita coba bikin jadi eh, pendek-pendek kayak gini kan lebih enak kalau kayak gini. Kalau misalnya panjang gini kan kayak gimana ya sebutannya? Kayak makan seluruh layout gitu. Jadi ini kayak desek-desekan nih antara foto yang belakang ini sama teksnya nih, kayak saling beradu gitu. Jadi mata audiens tuh nggak fokus nih. Ini mau nampilin isi informasinya atau backgroundnya nih yang mau ditampilin. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kayak gini. Kalau kayak gini kan jelas nih, kayak koran lah, ilusi kolom pendek. Jadi dipendekin paragrafnya. Nah, kalau misalnya mau dikasih foto, boleh di samping ini, di sisanya. Ya, lanjut lagi. Ada prinsip kedua, hierarki. Kalau hierarki, nah, ingatnya adalah ini ya, urutan dalam memproses informasi intinya adalah kalau hierarki itu mantranya menunjukkan prioritas. Kalau kontras tadi, kekosongan bikin fokus. Kalau hierarki adalah menunjukkan prioritas. Nah, nah kayak gini, contoh case awalnya yang mudah mungkin ya. Ini sama kayak presentasi yang tadi ya, yang saya kasih lihat, yang terus sama yang dimodif. Teman-teman pasti akan baca ini dulu nih. Yang bagian ada teks yang ada latar belakangnya. Kemudian teman-teman akan baca ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan terakhir adalah yang teks paling kecil. Nah, kemudian aku mau kasih study case lagi, hierarchy in paragraph. Ingat, hierarki mantranya adalah menunjukkan prioritas. Di sini, kalau teman-teman punya paragraf yang panjang kayak gini, coba cari, coba usahakan sebisa mungkin cari kalimat intinya, kalimat pokoknya buat dijadikan headline. Jadi kalau misalnya panjang, bisa digedein nih kalimat headline-nya kayak gini. Terus jangan lupa di sini dikasih spacing nih di antara kalimat-kalimat yang ukurannya kecil. Dan teman-teman juga bisa nih di sini kasih kayak semacam di bold lah beberapa yang mungkin menunjukkan informasi penting di bawahnya yang bisa mendukung headline-nya ini. Nah, selanjutnya, nah kalau misalnya ini study case kedua, kalau misalnya teksnya emang banyak, usahakan sebisa mungkin teman-teman bikin tuh kayak leveling lah, leveling. Pertama ada judul, subjudul, isi, kayak tadi yang ada di table ya. Kalau bisa dikategoriin kayak gini, dan ingat satu lagi yang tadi kita pelajarin bahwa otak manusia itu sudah didesain buat apa ya, memahami bahwa angka 1 sampai 5 selebihnya udah kita akan bilang itu banyak. Dan ini ada prakteknya nih. Di sini ada 3 kolom ya, lagi-lagi nggak lebih dari 5. Karena kalau udah lebih dari 5, kita berasumsi itu bahwa banyak gitu. Dan kalau misalnya kita bawain presentasi terlalu banyak poinnya kan nggak enak tuh ya. Misalnya ditanya, ada berapa nih tadi yang saya sampaikan, terus pesertanya nggak tahu gitu kan, karena kebanyakan poinnya gitu. Kalau misalnya kalau emang poinnya banyak, udah dijadiin dua, ditaruh di slide berikutnya. Nah, kemudian, bentar. Nah, oke. Kemudian ada alignment. Nah, sorry. Bentar. Rapatku agak ngelag sedikit. Nah, selanjutnya adalah alignment. Alignment itu adalah ibaratnya garis tak kasat mata lah yang berfungsi buat mandu kita nih, buat melihat informasinya. Nah, kalau misalnya saya punya mantra lagi, kalau misalnya kita ingat kalau berbicara tentang alignment, maka mantranya adalah harus rapih. Kayak kita recall lagi, kontras, kekosongan bikin fokus, kemudian hierarki menunjukkan prioritas, kalau alignment harus rapih. Kayak misalnya teman-teman di rumah atau di kamarnya mungkin kan pasti udah tahu nih eh, meja kerja, mungkin fokusnya di bagian meja kerja ya. Laptopnya harus taruh mana, terus bagian pensilnya harus taruh mana, buku-buku harus taruh mana.
itu kan harus rapi ya. Sama kayak ngedesain presentasi juga harus rapi. Nah, ini tadi fungsinya alignment adalah sebagai garis tak kasat mata yang memandu kita buat ibaratnya mandu kita baca informasinya nih. Kan kalau kayak gini audiensnya atau calon pembelinya lah ambigu nih. Ini tulisannya apa ya, ayam suka bakar bumi atau ayam bakar suka bumi. Soalnya kan mata manusia tuh kalau ngebaca tuh dari kiri dulu kan, kiri ke kanan baru ke bawah. Nah, kalau kayak gini kan asumsinya adalah ayam suka bakar bumi, kan bahaya gitu. Ayam suka bakar bumi. Kalau misalnya alignment ya udah, alignment kita cuma ada tahunya rata kiri, rata tengah, rata kanan. Jadi jangan sampai seperti ini. Ayam suka bakar bumi. Nah, gimana sih prakteknya, study case-nya kalau di desain presentasi? Mungkin kalau yang alignment ini mungkin aku asumsikan ini adalah prinsip yang mungkin paling mudah. Intinya adalah harus rapi gitu. Kalau emang pengen teman-teman presentasinya rata kiri, ya udah rata kiri dari awal sampai akhir. Dan kalau misalnya mau rata tengah, ya udah rata tengah. Kalau rata kanan dan kalau mau rata kanan dan seterusnya. Nah, ini contoh lagi-lagi pakai desain presentasi yang awal tadi. Sama ya, layoutnya masih judulnya di tengah, terus poin-poinnya di pinggir kiri, rata kiri. Nah, kalau misalnya kita benerin, maka akan jadi seperti ini. Ini aku minta maaf ya, karena laptopnya agak nge-lag nih. Jadi buat pindah-pindah slide-nya agak delay dia. Nah, alignment kayak tadi ya, harus rapi intinya. Dan ada satu tips yang teman-teman perlu ingat betul. Kalau misalnya alignment itu aku saranin sebisa mungkin hindarin penggunaan mata kiri dan kanan. Kenapa? Nanti akan jadi seperti ini nih teman-teman. Dia akan menciptakan ruang atau mungkin lubang ya di sini antar antar apa sih, antar kata-katanya gitu. Jadi kan kalau misalnya terlalu banyak space kayak gini, audiens tuh kayak ngerasa terdistraksi gitu. Ini banyak banget nih eh, lubang-lubang nih yang nggak rapi, yang kelihatan jaraknya berbeda-beda nih dari satu kosakata ke kosakata lainnya itu jaraknya beda-beda. Ini sebuah hal kecil yang mungkin teman-teman nggak sadarin, tapi bisa mendistraksi audiens saat teman-teman presentasi. Nah, ini nih sama kayak ini nih, ada yang nyoret-nyoret nih, mendistraksi sedikit nih. Nah, oke, kita sudah sampai di menjelang materi tentang visualisasi data. Buat teman-teman yang mau isi air minum lagi, boleh dipersilahkan. Karena kita akan lanjut ke visualisasi data. Dan aku mau recap lagi tadi ya. Intinya kalau misalnya bahas kontras, kekosongan bikin fokus mantranya. Kemudian kalau bahas hierarki, menunjukkan prioritas. Kemudian kalau misalnya alignment, itu adalah mantranya harus rapi. Oke. Ini banyak yang coret-coret nih. Nanti kita coret-coretnya bareng-bareng. Oke, lanjut ke materi tentang visualisasi data. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi, aku mau ngasih game lagi nih. Lagi-lagi nggak bosen buat kasih game, karena uh, biasanya ini adalah bagian yang cukup dibutuhkan saat belajar gitu. Jadi biar nggak terlalu serius. Jadi rules-nya, teman-teman tolong bantuin aku ngitung ada berapa sih banyak angka 3 di slide setelah ini. Tapi aku kasih waktu 5 detik doang. Udah siap ya? Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan hitung ada berapa banyak angka 3 dalam waktu 5 detik. Sudah berganti kan slide-nya? Ini agak delay nih laptopku. Nah, nah, ini dia. Boleh teman-teman dihitung, terus nanti dicatat ya. Ada berapa sih angka 3 di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, delay. Nah, oke. Ada berapa ada berapa angka 3 dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan teman-teman buat menghitung dan menemukan angka 3. Boleh dikasih tahu di chat Zoom ya.
ada 6, ada 7, ada 6, ada 7, ada 5. Oke. Nah, berapa detik nih? 7 detik. Ada yang 7, ada yang 6 detik. Beda-beda ya. Oke, 7 waktu, ada yang butuh waktu 5 detik, 6 detik. Nah, itu kan beda-beda. Nah, coba kita lanjut ke slide berikutnya. Masih sama. Bantuin aku ngitung angka 3 ada berapa dalam waktu 5 detik. Siap-siap, 3, 2, 1. Mana nih slide-nya? Udah nampil belum? Nah, ini dia. Oke, ada berapa angka 3 dalam waktu 5 detik? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman boleh jawab lagi. Ada berapa? Oke, rata-rata ini ya, lebih turun waktunya ya. 7 plus delay. 3 detik. Oke, 3 detik ya, jadi turun ya. Awalnya mungkin 5 sampai 7 detik, sekarang turun nih, jadi 3 detik. Kemudian terakhir, tolong bantuin lagi hitung angka 3 dalam waktu 5 detik. Ini aku geser nih, semoga nggak delay slide-nya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada berapa angka 3-nya? Boleh dijawab lagi. Sama 7. Oke, berapa waktu yang teman-teman butuhkan buat menemukan dan menghitung angka 3-nya? 10 detik nggak bisa, Bang. Oke. Nah, setengah detik. Oke, makin cepet ya. Kerasa ya. Mungkin dari yang tadi angka 3 nih kayak gini nih. Kita susah nyarinya gitu. Angka 3 dalam kumpulan barisan angka yang tidak beraturan ini kita disuruh nyari angka 3 gitu. Kayak nyari eh, jarum di dalam tumpukan jerami gitu lah. Nah, tadi teman-teman bilang waktunya mungkin sekitar 5 sampai 7 detik, ada yang 8 detik, ada yang 10 detik. Itu kan berarti waktunya lumayan lama ya buat nemuin angka 3. Nah, ketika di percobaan kedua, di sini ada perubahan nih. Eh, Angka 3-nya aku merahin gitu. Nah, teman-teman ternyata ngasih tahu jadi lebih turun waktunya 3 detik ya kan. Nah, ini jadi 3 kali lebih cepat nih teman-teman buat nemuin angka 3. Nah, yang terakhir, di slide yang terakhir, aku coba suruh lagi ngitung angka 3, nyari angka 3 dalam waktu 5 detik. Waktunya masih sama dari awal, tapi teman-teman hebat nih, bisa menemukannya dalam waktu setengah detik tadi. Ada yang setengah detik, gokil sih itu. Nah, ini kenapa? Karena ini ada apa ya, ada semacam penelitiannya bahwa ini tuh bagian dari kekuatan komunikasi visual. Jadi karena sekitar 90% informasi yang dikirimkan ke otak itu bersifat visual, kemudian visual itu diproses lebih cepat 60.000 kali daripada teks. Dan terakhir, 65% orang adalah pembelajar visual. Makanya tadi teman-teman ketika di slide yang pertama, teman-teman tuh lumayan lama tuh 5 sampai 7 detik. Karena emang angkanya nggak beraturan, ditambah lumayan banyak tuh angkanya, disuruh nyari angka 3. Nah, ketika di percobaan kedua, udah mulai ada perbedaan kan dari segi warnanya. Jadi teman-teman nambah tuh kecepatannya 3 kali lebih cepat buat nemuin angka 3. Dan di percobaan terakhir, ini angka yang lainnya aku hilangin opacity-nya, terus dari segi ukuran pun angka 3-nya digedein. Ini akan lebih cepat menemukannya. Bahkan tadi ada yang bilang setengah detik ya, itu keren sih. Jadi sama kayak tadi yang teori grok ya, bahwa kalau misalnya otak kita tuh udah bisa langsung ngegrok gitu. Angka 5 angka lah, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kasusnya kayak gini kan mungkin akan lebih membantu lagi dalam menemukannya. Nah, selanjutnya ada studi kasus lagi. Coba teman-teman dalam 10 detik coba cermati dan simpulkan kecamatan apa yang paling tinggi jumlah penduduk laki-lakinya dari tahun 2015 sampai 2024. Kemudian berapa persentase perbandingan total penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Tangerang. Ini aku kasih tabelnya kayak gini. Coba ada yang berhasil jawab? Ini kayak pertanyaan jebakan lagi sidang skripsi ya. Ditanyain data, coba kamu tunjukkan ke saya data ini apa-apa gitu. Susah kakak. Ya betul. Saya pun susah, nggak bisa ini saya kalau disuruh 10 detik. Nah, untungnya
kita di sini lagi belajar visualisasi data ya. Akan berbeda, akan lebih mudah ketika kita ubah nanti tampilannya pakai pakai chart, pakai grafik. Ini bagian salah satu dari visualisasi data. Nah, memang kalau misalnya berbicara tentang angka, tentang data tuh kita udah pikirannya udah langsung terasumsikan, aduh, puyeng nih, kebanyakan angka. Terus juga warnanya cuma hitam dan putih aja gitu. Jadi kalau misalnya disuruh nyari perbedaan agak susah nih. Apalagi dengan jumlah data yang nggak cuma 10 gitu, ada ribuan mungkin. Itu kan PR banget ya buat nyari. Nah, di sini untungnya di visualisasi data kita bisa menerjemahkan data tadi atau ibaratnya mentranslatekan lah dari data yang begitu banyaknya jadi grafik visual yang enak dilihatnya. Kalau kayak gini kan 10 detik juga udah ketahuan nih. Misalnya teman-teman ditanya berapa persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin. Oh, yang laki-laki 50,3%, perempuan 49,7%. Terus kalau misalnya ditanya jumlah penduduk laki-laki per kecamatan per tahunnya dari 2015 sampai 2024. Nah, ini keren nih di Canva nih. Ada grafik yang kayak balapan gini. Nah, ini kan bisa kelihatan nih jadinya. Tinggal kita close aja satu-satu. Nah, ini buat lebih makin interaktif sih. Ini namanya adalah Magic Chart. Nah, nah, ini dia. Yang aku suka dari Canva tuh eh, sekarang dia udah bisa ibaratnya apa ya? Gak cuma buat ngedesain loh, tapi dia ngegabungin unsur visual, unsur yang sama-sama kuat, yaitu data dengan desain. Jadi digabungin nih sama Canva. Kalau misalnya teman-teman lihat, ada fitur sekarang namanya Canva Sheet. Jadi itu benar-benar nggak cuma sekedar kertas kerja yang cuma tabel-tabel doang, tapi dia tuh tabel-tabelnya benar-benar divisualisasikan gitu. Jadi nggak boring liatnya. Nah, ini kita akan kenalan dengan beberapa fitur keren Canva yang tadi udah aku announce ya di awal ya. Di outline ketiga kita akan kenalan beberapa fitur Canva yang salah satunya ada kaitannya dengan visualisasi data. Nah, siapa aja di sini yang udah explore nih Canva Sheet? Coba boleh komen di chat Zoom ya. Dan apa aja biasanya kalian buat pakainya kalau misalnya Canva Sheet ini? Kalau aku biasanya sih buat bikin grafik kayak tadi ya, hitung data. Itu ngebantu banget. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman mau nampilin data, itu nggak perlu di screenshot lagi nih dari aplikasi pengolah data, di screenshot ke Canva, itu nggak perlu lagi. Kalau kayak gitu kan jadi kayak kurang estetik gitu tampilannya. Sekarang teman-teman bisa langsung eh, diimport aja datanya ke Canva, terus masukin Canva Sheet gini, dan bisa langsung diterjemahin pakai Magic Chart. Oh ya, sebelumnya di sini di Canva Sheet itu ada formula. Karena kalau udah bicara tentang aplikasi pengolah data, udah pasti nih kita butuh formula-formula lah buat ngolah datanya. Nah, enaknya lagi di Canva, dia tuh ada magic formula. Jadi kita nggak perlu nih ngafalin rumus-rumus yang mungkin lumayan banyak ya. Tinggal kita prompting aja. Apa sih? Saya mau dapetin insight dari dari kolom A sampai kolom K itu apa aja ininya. Nah, ntar dia langsung muncul nih hasilnya kayak gini, formulanya. Dan juga bisa langsung diterjemahin ke dalam grafik nih, teman-teman. Jadi yang belum mengerti visualisasi data, di Canva ini ada yang namanya Magic Chart. Jadi teman-teman tinggal uh, dipilih aja, di drag datanya yang mana yang mau dijadiin chart. Terus kemudian di atas itu ada kayak semacam tools, itu bisa langsung diterjemahin ke data, ke Magic Chart ini. Jadi bisa langsung jadi grafik. Dan yang tadi saya bikin pun pakai Magic Chart ini. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. eh Screenshot ya dari aplikasi pengolah data yang lain, terus dimasukin Canva, bolak-balik lagi, ntar gini-begini, itu kan wasting time banget. Ini. Selanjutnya ada fitur apa lagi? Nah, ini dia yang lumayan ngebantu nih buat bikin desain presentasi. Biasanya kalau misalnya bikin presentasi itu kan kita butuh kayak semacam aksesoris tambahan lah buat memperindah desainnya ya. Kalau misalnya kita udah nemuin layout yang pas, pasti kan kayak kayaknya kurang ini nih, kurang apa tambah ilustrasi yang relevan gitu. Nah, biasanya kalau misalnya nyari ilustrasi itu kan
sebelumnya satu-satu nih di bagian menu elemen ya. Nah, sekarang di Canva ada namanya Magic Media nih, bisa bikin grafik pakai prompting aja di elemen. Jadi teman-teman bisa bikin aset yang konsisten sama brandingnya teman-teman dari awal desain presentasi sampai akhir slide presentasi. Oke. Lanjut lagi ada Magic Write. Di sini ada tulisan ajaib. Nah, ini berguna banget nih buat teman-teman memangkas. Misalnya teman-teman yang tadi mungkin salah satu pelaku pembuat slide presentasi yang isinya full dengan teks, bisa nih dipakai fitur Magic Write ini. Bisa langsung di summarize ya, dipangkas ininya, teksnya supaya lebih to the point. Dan juga di sini ada pilihan lain, kayak misalnya mau ganti tone-nya, nadanya mau lebih fun, mau lebih formal atau yang lain-lainnya bisa. Bahkan di translate pun bisa. Dan masih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Dan terakhir di sini saya mau ngingetin lagi tadi yang Mbak Jihan udah sampein. Teman-teman bisa lanjutin belajar tentang fitur baru Canva di Canva Design School. Di sini ini tuh aksesnya terbuka buat semuanya, terus juga ada sertifikatnya. Nah, ini pastikan biasanya mahasiswa, saya pun dulu sebagai mahasiswa eh, dituntut buat nyari sertifikat gitu, buat ngumpulin sertifikat lah buat entah poin apa sebutannya di masing-masing kampus. Kalau saya itu eh, kredit poin lah sebutannya, kredit poin mahasiswa. Mungkin teman-teman yang mahasiswa di sini sama juga ya. Nah, ini bisa dipakai buat nambah sertifikat, nambah koleksi sertifikat teman-teman di sini. Dan terakhir, aku mau menutup presentasi ini dengan kata-kata dari Nancy Duarte di dalam bukunya Help Them See What You Are Saying. Jadi bantu audiens kita nih buat eh, memahami lah apa yang kita sampaikan di presentasi. Jadi jangan kebalikannya tadi, apa yang mau kita sampaikan nih, yang mau kita bicarakan malah ditulis di dalam slide presentasi. Nah, jadi usahakan bikin slide presentasi jangan yang terlalu banyak teksnya, kecuali emang itu adalah eh, dokumen yang memang teknis banget, itu emang harus gitu ya. Tapi bedakan kalau slide presentasi kan emang kita harus harus mempresentasikannya ke orang lain. Berbeda dengan dokumen teknis, kalau dokumen teknis kan memang tidak perlu dipresentasikan tapi harus dibaca secara teliti gitu. Jadi nggak boleh dipangkas. Nah, kalau presentasi itu ya kita pakai media ini, presentasi ini buat visualisasi aja. Sisanya kita bicara sendiri. Nah, gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah antusias banget nih dari tadi. Aku ajak main game, padahal gamenya lumayan ini ya, lumayan challenging banget. Karena waktunya yang dibagi itu dikit banget, 1 detik, 5 detik, 10 detik, dan harus menghitung berbagai macam angka dengan jumlah yang banyak. Oke, terima kasih. Aku tutup presentasi ini. Aku kembalikan ke Kak Faila. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Virgi atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa ya. Ini teman-teman sampai gak kerasa nih kalau ternyata kita udah hampir 1 jam nih bersama Kak Virgi mendengarkan materi yang sangat wah keren banget ya pastinya. Dan teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke sesi berikutnya kita akan melakukan diskusi terlebih dahulu ya. Silahkan kepada teman-teman semuanya yang hendak bertanya boleh angkat tangan terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Oke, ini ada dari Kak Nana nih, boleh banget silakan Kak Nana. Silakan Kak Nana bisa open kamera dan juga open mic terlebih dahulu. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar Kak. Kak. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam. Nah, perkenalkan nama saya Nana, saya dari Pekanbaru. Saya saat ini sebagai mahasiswa. Izin bertanya, Kak. Nah, terkadang kan alasan saya termasuk teman-teman saya gitu ketika membuat presentasi gitu kan, Kak. eh, dengan banyak tulisan tuh karena kurangnya mm, pengetahuan atau public speaking dari kami gitu Kak. Jadi biasanya kalau misalnya
kita menyediakan presentasi itu pendek-pendek, kita harus mempresentasikan lewat cerita gitu kan, Kak. Nah, bagaimana tipsnya supaya nggak hanya kita bagus di slide presentasi, tetapi juga bagus dalam hal public speaking dan mempresentasikan slide presentasi kita, terutama untuk mahasiswa, Kak. Terima kasih. Oke, Ini langsung baik. dijawab atau gimana, Kak? Mungkin kalau ditampung 2 pertanyaan gimana Kak Virgi? Oh, boleh, boleh. Oke, baik, terima kasih Kak Nana atas penyampaian pertanyaannya yang sangat luar biasa ya. Ini pasti kayaknya teman-teman juga banyak yang mengalami seperti ini ya, yang menyebabkan PPT teman-teman ini banyak isinya tulisan. Oke, mungkin bisa satu penanya lagi. Kalau tadi sudah dari perempuan, ini boleh nih dari laki-laki. Mungkin bisa dari Kak Afiko Ilham Akbar. Silahkan Kak Afiko, boleh open mic dan juga open kamera. Mohon izin Kak, saya belum bisa ini Kak, untuk ini open kamera karena sinyalnya kurang bagus Kak, habis hujan. Oke, baik, gak apa-apa Kak Afiko, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Mohon izin, saya Afiko Ilham dari Jawa Timur. Saya ingin tahu bagaimana caranya membuat visual hook di poster itu yang menarik Kak, gitu. Karena kalau di slide presentasi saya pernah explore beberapa fitur itu, termasuk yang 3D animation itu sekarang itu cukup menarik. Namun yang saya ingin tanyakan itu visual hook yang memang benar-benar simple seperti itu Kak. Itu bagaimana triknya gitu Kak. Cukup itu Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Viko atas pertanyaannya, ini sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Mungkin bisa kita tampung untuk 2 penanya dulu. Mungkin bisa satu lagi nih pertanyaan dari teman-teman yang sudah dituliskan di kolom chat Zoom. Mungkin nanti bisa di-spill oleh Kak Virgi sedikit nih. Bagaimana cara untuk mendaftar di Canva School? Oke, mungkin ada sekitar 3 pertanyaan ya Kak Virgi, mungkin bisa langsung dijawab kepada narasumber hebat kita. Kami silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya teman-teman. Tadi aku mulai dari Kak Nana dulu ya, mengenai public speaking. Oke, ini aku klarifikasi dulu bahwa webinar ini fokusnya adalah di desain presentasi. Kalau misalnya kurang, jadi tidak tidak terlalu apa ya, menyentuh ranah public speaking. Tapi aku mau kasih sedikit insight buat Kak Nana. Aku pernah dengar bahwa presentasi yang asik itu adalah nggak kayak presentasi. Kayak yang tadi Kak Nana bilang, storytelling gitu, cerita. Itu banyak dilakuin di acara kayak TED Talks. Kalau teman-teman mau presentasi itu biasanya coba deh sesekali coba teman-teman search di YouTube atau di Google TED Talks. Mereka tuh presentasinya nggak kayak presentasi, jadi kayak ya udah ngalir aja cerita gitu. Bahkan slide presentasinya tuh nggak kayak slide presentasi, kayak cuman satu teks pertanyaan ataupun kayak cuman gambar-gambar meme, tapi dia benar-benar membawakan itu dengan kayak bukan lagi presentasi gitu, tapi orang-orang dapat gitu apa yang mau disampaikannya gitu kan. Nah, itu dari aku. Oke, baik, terima kasih Kak Virgi atas jawabannya ya. Ini pastinya teman-teman juga sudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh Kak Virgi tadi. Mungkin bisa dilanjut nih ke pertanyaan kedua dari Kak Viko nih. Luar biasa ya, kalau tadi dari Pekanbaru, sekarang kita loncat nih ke Jawa Timur. Dari Kak Viko pertanyaannya, bagaimana tips membuat visual hook yang menarik nih? Mungkin bisa langsung diberikan pencerahan nih oleh Kak Virgi. Kepada Kak Virgi kami silakan. Oke, ini aku sebenarnya mau merecall kembali materi tadi yang tentang 3 prinsip dasar itu. Jadi visual hook di presentasi itu kalau nggak salah ya, itu butuh atensinya tuh cuman kayak 7 detik doang. Nah, teman-teman, satu eh, satu tips yang mungkin perlu diperhatikan banget, kalau misal ini case-nya aku POV-nya di dalam desain presentasi ya. Mungkin kalau untuk hal lain mungkin berbeda nih prakteknya. Tapi kalau di desain presentasi ada satu tips yang ini perlu wajib teman-teman eh, praktekin atau pahamin lah. Kalau misalnya bikin hook ini aku anggap adalah sebagai cover ya, cover presentasi. Usahakan kalau cover presentasi itu jangan terlalu panjang title-nya, judulnya.
Nah, ada beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa coba explore. Biasanya aku kalau bikin presentasi itu selalu cari eh, dari buku bestseller referensinya. Pertama, teman-teman topiknya apa dulu nih? Kalau aku kan presentasi nih. Ini aku sambil share screen ya, bentar, biar kebayang. Nah, makanya tadi aku selama presentasi itu selalu menampilkan beberapa quotes yang dari buku gitu. Tapi balik lagi itu harus pas ya sama yang teman-teman bawain kan. Ini kan uh, topiknya adalah tentang desain presentasi, maka aku cari biasanya tuh uh, book, bestseller book, book solution design. Nah, teman-teman kalau misalnya presentasinya untuk di kelas, boleh banget teman-teman ambil adaptasi judulnya ini. Tapi sesuaiin ya sama konteksnya gitu. Jangan sampai ngelantur kemana-mana. Nah, ini ada beberapa buku yang berkaitan dengan presentasi sama kayak tadi saya salah satunya slideology. Jadi kalau misalnya buat hook itu sebenarnya cukup simpel. Pertama, jangan terlalu panjang uh, judulnya karena itu akan menyita waktu audiens kita buat membacanya. Mungkin kalau emang case-nya untuk sidang skripsi, sidang lain-lain gitu kan emang harus ditampilin ya judulnya. Nah, itu teman-teman coba sebisa mungkin ngedesainnya pakai yang tadi aku udah jelasin tiga prinsip ini. Pertama kontras, mantranya kosongan bikin fokus, kemudian hierarki menunjukkan prioritas, kemudian yang ketiga adalah alignment harus rapi. Jadi kalau misalnya case-nya presentasi, nggak apa-apa ditampilin judulnya, tapi jangan terlalu memakan layoutnya. Usahakan disandingkan dengan beberapa gambar atau ilustrasi yang relevan, tapi jangan kayak beradu atau saling berebutan lahan gini lah gitu. Jadi kayak ya udah saling mendukung aja itu si judulnya itu. Intinya adalah tadi jangan terlalu panjang, terus teman-teman bisa ambil eh, contoh judul dari buku-buku bestseller yang berkaitan sama topik yang mau teman-teman bawain. Kemudian ketiga tadi, yang terakhir eh, praktekin prinsip dasar yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu ada kontras. Ini aja yang paling fundamental dulu, kontras, terus hierarki sama alignment gitu Kak Viko. Semoga bisa membantu ya. Kalau misalnya nanti Kak Viko mau tanya-tanya konsul boleh aja DM di Instagram. Oke, terima kasih Kak Virgi atas jawabannya yang sangat luar biasa. Itu ya teman-teman tips dari Kak Virgi nih bagaimana cara membuat visual hook yang keren. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Kak Virgi, mungkin tadi bisa dijawab sedikit nih pertanyaan dari teman-teman karena banyak sekali yang bertanya di kolom komentar bagaimana cara mendaftarkan Canva School. Mungkin Kak Virgi boleh spill sedikit nih. Oke, Canva Design School yang tadi ya Kak. Betul sekali. Nah ini kan sebenarnya sudah ada linknya nih teman-teman. Nah bentar aku show. Masih tampil nggak ya screen-nya? Sudah tidak tampil Kak? Udah nggak tampil ya? Bentar. Udah tampil? Masih proses Kak? Oke, ini udah tampil. Oke. Nah ini kan tadi di slideku ada linknya ya, canva.com/design-school. Nah sebenarnya ini kalau diklik juga bisa langsung nih. Nah teman-teman bisa, ini aku kirim ke chat Zoom nih buat teman-teman coba sekalian ini nih langsung cobain. Nah ini sebenarnya terbuka, nggak perlu daftar lagi asalkan teman-teman udah punya akun Canva, ya udah langsung belajar aja gitu di sini. Ini tuh kayak bentuknya tuh kayak learning management system. Jadi dia ada apa ya sebutannya learning path, kayak alur pembelajarannya teman-teman harus belajar apa dulu. Di sini udah ada semua. Di sini diajarin nih mulai dari tentang prinsip desain grafis sampai ke explore seluruh fitur baru Canva di sini ada. Aku pun masih suka explore di sini buat bikin konten, bikin desain presentasi dan lain-lainnya. Gitu Kak Faila. Oke, baik. Terima kasih Kak Virgi atas jawabannya yang sangat luar biasa ya. Nanti
teman-teman semuanya bisa langsung buka Canva masing-masing dan ikuti nih Canva School tadi yang sudah dipraktikkan oleh Kak Virgi. Oke, baik teman-teman, karena waktu kita terbatas ya, tadi sudah mendapatkan banyak materi mulai dari keynote speak kita, kemudian dari narasumber hebat kita Kak Virgi, kita juga sudah berdiskusi. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk sesi pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah aktif bertanya. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin juga permohonan maaf apabila pertanyaannya belum sempat dibacakan, padahal sudah dituliskan di kolom chat yang ada di Zoom. Oke, baik teman-teman, sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber hebat kita. Langsung saja kepada Kak Virgi Alfiansyah, Eskom, kami silakan. Oke Kak Faila, seperti udah aku sampein penutup prestasinya, tapi nggak apa-apa, aku recap lagi ya. Nah, pertama, teman-teman ingat ketiga prinsip desain tadi, yang paling dasar aja. Kontras adalah mantranya, kekosongan bikin fokus, kedua hierarki, menunjukkan prioritas, ketiga alignment, harus rapi. Itu dulu aja yang paling basicnya, yang paling dasar. Kalau teman-teman udah bisa menguasain itu, coba mulai explore lagi prinsip desain lainnya kayak balance, kayak proximity, dan lain-lainnya. Dan aku mau tutup presentasi ini, closing statement-nya tadi, pakai kata-kata dari bukunya Nancy Duarte yang mengatakan bahwa help to see what you are saying. Jadi kayak aku mau bantu visualnya lewat presentasi, bukan sebaliknya. Presentasi yang isinya malah kayak skrip yang aku omongin gitu. Jadi jangan kayak gitu ya teman-teman. Mulai sekarang coba belajar bikin desain presentasi yang isinya nggak teks doang, supaya ini bisa pakai langsung nanti teman-teman yang mau sidang seminar proposal atau sidang skripsi atau sidang lainnya. Semoga bisa membantu apa yang udah aku sampaikan. Dan kalau misalnya teman-teman mau nanya gitu, mau konsul tentang desain presentasi, boleh DM aku aja di Instagram. Thank you teman-teman, thank you Kak Fadila. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Virgi Alfiansyah atas closing statement-nya yang sangat luar biasa ya. Kalau kata yang disampaikan Kak Virgi tadi, help them to see what you say. Oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan closing statement dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin nanti ingin mengobrol lebih jauh dengan Kak Virgi, bisa langsung saja ya dicari di Instagramnya Kak Virgi, ini ada @virgialfiansyah. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram Canva dan juga pastinya akun Instagram Muda Canva. Oke, baik teman-teman, sebelum kita tutup nih, ada kabar gembira nih buat teman-teman semuanya. Karena ini akan ada promo super terbatas teman-teman semuanya. Akan ada Canva Pro diskon 50% buat 3 bulan pertama khusus yang daftar paket bulanan nih teman-teman. Dan promo ini hanya sampai minggu depan teman-teman semuanya, dan akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2025. Jadi pastikan teman-teman semuanya sebelum tanggal 19 Desember sudah mendaftarkan diri teman-teman semuanya. Oke teman-teman, bisa screenshot atau bisa langsung di scan nih. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Dan pastinya pembayarannya ini sangat gampang ya teman-teman, karena bisa melalui GoPay, ShopeePay, OVO, Dana ataupun e-wallet teman-teman semuanya. Karena dengan Canva Pro ini teman-teman bisa membuat presentasi yang lebih profesional, desain yang lebih estetik dan juga bagus pastinya, serta konten kreatif yang stand out, dan pastinya kerja dengan tim Canva yang lebih mudah. Buat catatan teman-teman semuanya, diskon 50% ini berlaku untuk paket bulanan selama 3 bulan pertama ya. Jangan lupa untuk cek halaman promosinya untuk ketentuan lebih lanjut. Dan pastinya jangan lupa teman-teman semuanya untuk membagikan ilmu dan juga promo ini ke rekan-rekan teman-teman semuanya. Oke teman-teman kreatif semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini ya. Terima kasih banyak atas antusiasme, perhatian dan juga partisipasi aktif mulai dari awal kegiatan sampai akhir pada malam hari ini. Semoga apa yang teman-teman pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk membuat desain presentasi yang lebih kreatif, profesional dan pastinya impactful. Kami juga mengucapkan terima kasih
kepada Bu Jihan Aryani selaku Country Community Manager Canva, kemudian juga kepada Kak Maman Firmansyah perwakilan dari Creative Art Lab, dan pastinya kepada narasumber hebat kita pada malam hari ini yaitu Kak Virgi Alfiansyah Eskom selaku Duta Canva yang sudah meluangkan waktu dan juga berbagi banyak insight berharga untuk kita semua. Semoga kegiatan pada malam hari ini membuka ruang kolaborasi dan kesempatan belajar yang lebih luas kita ke depannya. Jangan lupa untuk terus mempraktikkan ilmu yang sudah teman-teman dapatkan dan tentu saja share manfaatnya ke teman-teman yang lainnya juga ya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya Faila selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.